Woi Pak, macam mana pula Gibran tuh disebut milenial gadungan? Nah, usia dia tuh memang usia milenial, ya kan? Kalau Bapak disebut orang milenial, nah baru itu dikatakan milenial gadungan, ya. Hola netizen yang terhormat, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais merespon mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Awalnya Amin Rais mengkritik sepak terjang pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari urusan proyek IKN, fenomena Islamofobia hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amin Rais mendesak Jokowi untuk melakukan perubahan. Salah satu kritiknya terhadap Jokowi adalah ketika Gibran diusung sebagai bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut Amin Rais, Gibran tidak lebih dari sekedar anak ingusan. Amin Rais menilai Gibran tidak mengerti soal masalah generasi milenial. Ia bahkan menuding Gibran adalah figur milenial gadungan. Sebagaimana diketahui, Prabowo dan Gibran telah mendaftar sebagai bakal capres-cawapres ke KPU. Keduanya mendaftar pada 25 Oktober 2023. Prabowo Gibran kini diusung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Saya warga Kalimantan, masyarakat Indonesia sangat berbahagia karena ditetapkannya Prabowo dan Gibran maju di pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dengan ini saya secara pribadi akan menyumbangkan suara saya di pemilu 2024 ke calon presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming. Selamat. Oke lah, aku sih setuju-setuju aja kalau misalnya Pak Jokowi mengirimkan atau menitipkan atau menaruh Gibran sebagai utusan yang bisa diharapkan untuk bisa melanjutkan kinerja Jokowi secara lebih gamblang karena anaknya ya, maka dititipkanlah Gibran menjadi wakil dari Prabowo. Cuman permasalahannya nanti yang terjadi di lapangan, apakah Pak Prabowo betul-betul memberikan peran yang baik, peran yang aktif kepada Gibran sebagai wakilnya? Karena apapun ceritanya, keputusan ada di tangan presiden, bukan wakil presiden. Jadi nanti benar-benar terpakaikah maksud dari Pak Jokowi ini kepada Gibran atau malah menjadi patung doang gitu loh? Terkhusus buat Pak Tua, calon presiden dari Partai Gerindra. Cocok sama lagunya Iwan Fals itu, Pak. Pak Tua, sudahlah, engkau sudah terlihat telah. Oh ya, kenapa saya nyanyi lagu itu? Karena panjenengan jalan kaki dari pendaftaran KPU saja sudah tidak mampu. Kenapa masih mimpi ingin mimpin negeri yang besar ini, Pak? Jalan saja Anda sudah kerepotan gitu loh. Sampai kasihan tuh, sampai naik mobil bak terbuka, Gibran jalan kaki di belakangnya. Itu kan sangat pemandangan tidak mengenakkan gitu loh, Pak. Sudahlah, panjenengan itu sesaatnya pensiun, gak usah maksakan kehendak. Karena tujuannya mau mencalonkan jadi presiden, ketahuan kan? Ingin menyelamatkan bisnis dan keluarga besar Orde Baru ya. Jadi sudahlah, lagian saya juga gak akan pilih sampean ya. Pensiun, sudah tua. Salam waras, salam NKRI agama mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Guys, kenapa guys ya setelah saya melihat videonya Mas Gibran ini ngomong tenang saja Pak Prabowo, tenang saja. Saya sudah ada di sini gitu, kayaknya tuh omongnya itu wow gitu ya, kayak bom nuklir gitu ya. Mas Gibran ini ya jarang sekali ngomong, tapi sekali ngomong itu kayaknya mengandung banyak arti ya guys ya. Kayaknya itu dia tuh diam-diam tapi otaknya itu kayaknya benar-benar jenius ya. Soalnya saya sudah mantap nanti di Pilpres 2024 itu saya ingin memenangkan Prabowo dan Mas Gibran ini. Dan kayaknya Mas Gibran ini ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa dia itu walaupun muda, walaupun banyak nyinyiran dan ataupun olok-olokan di luar sana yang mengatakan sebelum 40 tahun itu kayaknya belum punya pengalaman, tapi kayaknya Mas Gibran ini ingin menunjukkan kalau dia itu walaupun muda ingin membuat Indonesia itu lebih maju ya. Pokoknya saya mendukung Prabowo dan Gibran untuk menjadi presiden Indonesia 2024 nanti, dan semoga Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, gak kayak sekarang ya. Karena kalau dilihat itu ya kayaknya kalau presiden itu kayaknya malah takut sama ketumnya itu ya. Aduh, itu gimana? Pokoknya kalau bisa itu, kalau presiden itu jangan takut sama ketum. Kalau takut sama ketumnya ya gimana Indonesia bisa maju gitu loh. Pokoknya kita harus memenangkan presiden Prabowo, calon presiden Prabowo, dan Mas Gibran ini harus menang.
hidup Prabowo dan Mas Gibran. Ayo kita rubah Indonesia jauh lebih maju dari sekarang. Pokoknya Indonesia harus lebih maju, lebih bermartabat dan lebih sejahtera. Hidup Prabowo dan Mas Gibran raka bumi. Yes, Pilpres 2024 harus Prabowo dan Gibran raka bumi harus menang. Yes, saya setuju itu. Salam NKRI. Pada kesempatan ini saya menanggapi video yang lagi ngetren atau yang lagi viral ketika bakal calon presiden dan wakil mendaftar ke KPU, terutama Bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dan Gibran sebagai wakil calon presiden tahun 2024 di negara Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini yang lagi viral yaitu di mana Mas Gibran hadir sebagai sosok bakal calon wakil presiden yang paling muda di sejarah pemilihan kepala negara tahun 2023 ini yang terjadi. Pada kesempatan ini di mana kehadiran Mas Gibran berkata kepada Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, aku sudah ada di sini. Dan kehadiran Mas Gibran ini menenangkan Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo selama ini dia memiliki banyak masalah sehingga dia tidak tenang dalam hidupnya, sehingga kehadiran Gibran ini dia berkata, tenang Pak, jangan takut. Kalau jangan takut ini saya yang menambah, tetapi ini mungkin Pak, jangan khawatir, saya sudah ada di sini. Dan kita tahu sudah dari tahun 2009 Pak Prabowo ikut capres. Dia ikut mencalonkan diri tetapi gagal sehingga mungkin tidak tenang. Sehingga kehadiran Gibran ini ingin menenangkan dia. Dan kita lihat apakah sosok Gibran ini menjadi figur yang utama untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024 atau tidak. Kita saksikan di pemilihan tahun 2024. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Pernah nggak sih kalian ngerasa atau ada plot twist yang selama ini nggak pernah kepikiran gitu? Orang taunya selama ini kan plot twistnya yang seperti sudah kita lihat lah di media sosial. Gibran jadi wakil presiden, calon wakil presiden, dan Ganjar jadi calon presiden dari PDIP. Pertanyaannya kenapa Gibran sampai saat ini belum dikeluarkan oleh PDIP? Statusnya masih anggota partai PDI Perjuangan. Saya punya satu plot twist yang mungkin agak di luar umum gitu. Dulu pernah ada isu Ganjar itu akan pindah ke kubu lain seandainya dia tidak dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari PDIP. Mungkin saja Megawati ngerasa was-was dan khawatir. Jadi dia mengunci Ganjar untuk dicalonkan menjadi calon presiden melalui PDIP, dan dia membiarkan Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Karena seandainya kalau Prabowo diusung oleh PDIP, khawatirnya si Ganjar akan lari ke tempat lain dan itu akan memecah suara gitu loh. Nah, si Megawati berpikir dia tidak mau hal itu terjadi, maka dibuatlah dua kaki yang selama ini mungkin kita nggak kepikiran sampai sana. Kebayang nggak seandainya satu putaran pertama terus lanjut ke dua putaran ternyata hanya ada Gibran dan juga hanya ada kubunya Ganjar. Artinya apa? Siapapun yang menang tetaplah PDIP. Coba, pernah nggak kita berpikir sampai ke sana? Saya sih berpikirnya ke sana, tapi ya kita lihat aja lah nanti faktanya seperti apa. Cuma saya kepikiran banget gitu, kok bisa ya sampai sekarang Gibran belum dikeluarkan, kenapa? Biasanya Mbok Megawati ini jangankan orang jadi calon dari kubu sebelah, sudah punya manuver sendiri aja itu udah langsung dikeluarkan, itu udah pasti. Tapi kenapa yang sekarang enggak? Jadi saya berpikir seperti itu, dia sengaja tidak mengeluarkan si Gibran karena dia takut kalau seandainya benar dia keluarin si Gibran dan yang kepilih ternyata Gibran, dia nggak punya apa-apa lagi di pemerintahan. Amin Rais sebut Gibran milenial gadungan. Golkar anggap negatif Gibran. Woi Pak, macam mana pula Gibran tuh disebut milenial gadungan? Nah, usia dia tuh memang usia milenial, ya kan? Nah, kalau Bapak disebut orang milenial, nah baru itu dikatakan milenial gadungan, ya. Karena usianya sudah usia senja, tak cocok lagi disebut milenial, tapi disebutnya papanial, ya. Itu memang komen aku. Assalamualaikum.